Pernah nggak sih wifi kalian full bar, tapi pas dipakai malah lemot? Atau sinyal kalian kelihatan kuat, tapi pas nonton video malah ngelek-ngelek, putus-putus? Nah, terkadang itu bukan berasal dari kuota, bukan juga dari perangkatnya, tapi dari udara yang kita nggak bisa lihat. Nah, hari ini kita bakal bahas itu melalui sebuah tools bernama Insider. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Muhammad Beril Walidain. Panggil aja aku Beril. Perkenalkan, nama aku Muhammad Koshi Pranaja. Aku sering dipanggil Koshi. Halo semuanya, perkenalkan nama gua Yafzali Zakwan, biasa dipanggil Zakwan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatia Dewi, yang biasa dipanggil Bida. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Adila Farisa, biasa dipanggil Lila. Mungkin beberapa teman-teman belum pada tahu apa itu Insider. Jadi, Insider itu adalah software yang digunakan untuk memindai, menganalisis, memantau jaringan WiFi di sekitar kita secara visual. Nah, Insider ini menyediakan 7 parameter utama. Ada SSID, ada signal, ada radius, ada client, ada channel, ada security, ada mode, dan ada max rate. Nah, SSID adalah nama jaringan Wi-Fi yang disiarkan oleh router atau access point agar dapat dikenali oleh jaringan oleh perangkat selain. Jadi singkatnya SSID adalah nama jaringan Wi-Fi yang muncul di HP atau laptop. Contohnya itu seperti Telekonek dan juga perangkat yang ada di HP. Dan fungsi SSID yaitu mengidentifikasikan jaringan Wi-Fi, membedakan satu jaringan dengan jaringan yang lain, juga menghubungkan lines ke access point yang benar. Nah, untuk karakteristiknya itu SSID ada panjang maksimalnya itu 32 karakter, bisa berupa huruf ataupun angka dan simbol, dan juga case sensitive atau disebut juga dengan huruf besar atau dengan huruf kecil. Jadi untuk hubungan SSID itu ada radio dan slice. Jadi untuk beberapa hubungannya yaitu ada radio, SSID dan juga slice. Radio untuk menghasilkan pemancar sinyal, SSID itu menghasilkan identitas jaringan, juga slice itu pengguna jaringan. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada SSID broadcast atau visible, atau juga yang disebut dengan visible, dan juga yang keduanya ada hidden SSID atau disebut dengan hidden network. Jadi SSID broadcast itu yang disebut juga dengan Wi-Fi terlihat atau mudah diakses slice. Nah, untuk yang kedua itu ada hidden SSID atau hidden network. Nah, itu tuh nama Wi-Fi yang disembunyikan atau juga harus input nama dan password manual. Nah, bukan metode keamanan yang kuat. Untuk SSID dan keamanan juga bisa dikaitkan dengan password VLIN atau jaringan terpisah. Dan untuk yang lainnya juga ada bandwidth limit dan juga access control. Contohnya itu seperti Quest Wi-Fi. Nah, itu untuk internetnya saja, dan juga Stack Wi-Fi itu untuk akses internal. Nah, untuk SSID yaitu SSID itu istilahnya itu nama jaringan, dan BSSID itu penjelasannya itu MAC atau Address Access Point. SSID itu jaringan gabungan beberapa AP dan juga hotspot layanan Wi-Fi untuk publik. Sekarang kita bahas signal. Signal itu menunjukkan seberapa kuat sinyal Wi-Fi yang diterima perangkat kita. Satuannya dBm dan angkanya selalu minus. Makin mendekati 0, berarti sinyalnya semakin kuat. Berikut adalah contohnya. Sekarang saya akan coba berdiri pada jarak 1 meter dari router menggunakan Wi-Fi Teleconnect, dan hasilnya adalah min 32 dBm. Kemudian saya juga coba dari jarak 3 meter dan saya mendapatkan hasil yaitu 37 dBm. Terakhir saya coba dari jarak 5 meter dan saya mendapatkan hasil yaitu 45 dBm. Artinya adalah semakin jauh saya dari router atau sumber internet, maka semakin lemah juga signalnya. Kak, radius itu apa, Kak? Nah, pada aplikasi Insider,
Radius menunjukkan jumlah akses point atau pemancar Wi-Fi yang memancarkan SSID yang sama dan terdeteksi oleh aplikasi. Semakin besar nilai radiusnya, maka semakin banyak akses point yang digunakan dalam satu jaringan, yang biasanya ditemukan pada jaringan berskala besar seperti kampus, perkantoran, hotel, atau pusat perbelanjaan. Nah, penggunaan banyak radio bertujuan untuk memperluas cakupan sinyal Wi-Fi agar seluruh area dapat terlayani dengan baik. Selain itu, banyaknya akses point juga berfungsi untuk membagi beban pengguna sehingga koneksi tidak terputus pada satu pemancar saja dan kecepatan internet menjadi lebih stabil. Nilai radius yang tinggi juga mendukung roaming, yaitu kemampuan perangkat berpindah dari satu akses point ke akses point lain secara otomatis tanpa terputus koneksi, sehingga pengguna tetap mendapatkan sinyal yang kuat meskipun berpindah tempat. Nah, jadi aku akan menjelaskan parameter security pada insider. Jadi, security ini merujuk pada tingkat keamanan yang ada pada jaringan. Nah, pada insider itu ada beberapa icon pada tingkat keamanan itu. Jadi, pada tingkat keamanan itu ada open, WEP, WPA, WPA2 personal, WPA2, WPA3. Nah, itu tuh memiliki ikon tersendiri. Seperti gembok hijau yaitu WPA2, kunci hijau yaitu WPA3, gembok oranye yaitu WPA personal, gembok oranye tertutup yaitu WEP. Nah, tingkatan tadi itu tuh ada open, yaitu jaringan itu bisa diakses oleh semua orang dan tidak disanding. Yang kedua ada WEP, yaitu Wired Equality Privacy. Itu tuh protokol yang sangat mudah dibobol. Yang ketiga itu ada WPA, WPA2 personal. Itu tuh standar keamanan umum untuk saat ini. Yang keempat itu ada WPA2, WPA3 Enterprise. Itu digunakan di kantor, perusahaan, itu biasanya memerlukan username dan password. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mode. Apa itu mode? Mode itu yang artinya menunjukkan jenis Wi-Fi yang sering dipakai oleh jaringan tersebut. Contohnya seperti ibaratnya jalan biasa, jalan tol, dan jalan super cepat. Semakin baru modenya, maka biasanya internetnya semakin cepat dan semakin stabil. Nah, untuk penjelasannya itu, misalkan dalam gambar itu ada B, G, dan N. Nah, untuk yang B itu pertandanya Wi-Fi jadulnya berarti jadul banget. Jadi maksudnya itu terlalu lama banget. Sedangkan internetnya itu semakin lambat. Dan untuk yang G itu lebih bagus dari yang B. Jadi kecepatannya itu lumayan berbanding B. Nah, untuk yang N itu Wi-Fi-nya cukup umum, internet itu cepat dan stabil. Jadi bisa buat untuk mencari browsing juga. Nah, untuk yang AC itu artinya Wi-Fi-nya cepat dan cocok buat streaming download besar. Nah, untuk IX itu Wi-Fi-nya paling baru dan paling pintar. Tepat waktunya itu bisa banyak orang terhubung untuk memakai Wi-Fi-nya jaringannya. Nah, kalau misalkan contohnya itu tertulis ABC, G, N, dan AC. Nah, artinya Wi-Fi itu bisa dipakai semua jenis HP ataupun laptop. Jadi dari yang lama sampai yang baru. Contohnya itu kalau misalkan alat lama ikut pakai, kecepatannya bisa ikut melambat. Intinya mode itu adalah jenis Wi-Fi. Secara keseluruhan, Insider adalah aplikasi yang membantu kita melihat kondisi jaringan Wi-Fi secara lebih dalam dan nyata. Aplikasi ini nggak hanya menampilkan apakah Wi-Fi tersedia atau tidak, tetapi juga menunjukkan kekuatan sinyal, kepadatan jaringan, channel yang digunakan, tingkat keamanan, hingga kemampuan maksimal Wi-Fi. Melalui Insider, kita bisa memahami bahwa masalah koneksi Wi-Fi tidak selalu disebabkan oleh lemahnya sinyal, melainkan bisa juga karena sering terjadi interferensi channel, banyaknya pengguna, dan keterbatasan kapasitas jaringan. Dengan kata lain, Insider mengubah cara kita memandang Wi-Fi dari sekadar melihat bar sinyal menjadi memahami kualitas dan kondisi jaringan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Insider sangat bermanfaat sebagai alat analisis jaringan, baik untuk pengguna umum, mahasiswa,
maupun teknisi dalam membantu mengambil keputusan yang lebih tepat terhadap penggunaan dan pengelolaan jaringan Wi-Fi.